Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-21 ya. Nah, di pertemuan yang ke-21 ini kita akan membahas tentang jenis-jenis isim ya. Nah, perhatikan di sini al-ismu ya, isim itu dibagi pertama dibagi menjadi dua ya. Ada yang zahir, yang nampak. Ada yang dhamir sebagai pengganti ya. Nanti akan ada penjelasannya ya. Apa itu yang zahir, apa itu yang dhamir. Kemudian yang dhamir dibagi lagi menjadi dua ya. Ada dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Ada dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah ya. Nah, dhamir muttasil juga dibagi menjadi dua ya. Ada muttasil barizun, ada yang terlihat, ada yang mustatirun, ada yang tersembunyi ya. Kemudian yang mustatir juga, yang tersembunyi dibagi menjadi dua ya. Ada jawazan, boleh tidak tersembunyi, atau wujuban. Wujuban itu artinya wajib tersembunyi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dari isim zahir ada dhamir muttasil dibagi menjadi dhamir dibagi menjadi dua. Ada muttasil, ada munfasil. Kemudian muttasil pun dibagi menjadi dua, ada barizun, ada mustatir. Kemudian mustatir juga dibagi menjadi dua, ada jawazan dan wujuban. Baik, kita bahas satu-satu ya. Baik, perhatikan di sini al-ismu, isim yang pertama di sini adalah yang pertama az-zahir ya, isim zahir. Isim zahir. Apa sih isim zahir itu? Isim zahir adalah huwa, adalah madalla ala musamma. Apa yang menunjukkan pada nama tertentu. Apakah itu nama orang? Ya, di sini ada mithlu, contoh. Apakah Muhammadun nama orang, atau Hasanun, atau nama benda daftarun? Jadi zahir itu kelihatan, nampak ya. Langsung bisa kita tunjuk. Jelas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti ya, secara sederhana. Apa sih dhamir itu? Huwa manaba anidz zahir. Apa yang menggantikan atau yang mewakilkan yang zahir, yang nampak tadi. Yang mewakilkan nama orang. Contoh misalkan nama saya Nasrun ya. Nah, boleh saya mengatakan ana, saya. Ini namanya dhamir, pengganti. Misalkan kamu ya, nama kamu Ahmad. Ahmad misalkan, maka kita bisa mengucapkan anta. Nah, ini penggantinya, kita tunjuk langsung orangnya. Tapi diwakilkan dengan dhamir, kata ganti. Huwa, dia. Kemudian hum, mereka. Bisa dipahami ya? Isim zahir dan isim dhamir. Nah, dhamir ini dibagi menjadi dua lagi ya. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Nah, perhatikan nomor 3, dhamir
muttasil, kata ganti yang bersambung. Apa maksudnya? Huwa, dhamir muttasil adalah ma la yubtada'u bihi, apa yang tidak dimulai dengannya, ya. Jadi dhamir muttasil nggak bisa kita tempatkan di awal, selalu di akhir bersambung dengan kata kerja. Contoh mislu jalastu. Nah, di sini namanya dhamir muttasil, bersambung dengan kata kerja. Bisa dipahami ya? Jalastu, saya telah duduk. Katabtum, kalian telah menulis. Nah, tum di sini namanya dhamirul muttasil, ad-dhamir al-muttasil, kata ganti yang bersambung dengan kata kerja. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya ad-dhamir al-munfasil, dhamir yang terpisah. Apa sih maksudnya dhamir yang terpisah? Ad-dhamirul munfasil huwa ma yubtada'u bihi, apa yang dimulai dengannya. Contoh nahnu, ya, nahnu bisa di awal kalimat. Nahnu nadhabu, kami pergi. Anta, kamu. Kemudian hiya, dia. Huma, mereka berdua. Untuk laki-laki dan perempuan sama ya. Nah, ini namanya dhamirul munfasil, terpisah. Kata ganti yang terpisah karena dia tidak bersambung dengan kata kerja. Terpisah. Kalau munfasil bersambung dengan kata kerja. Bisa dipahami ya? Baik. Bagi yang belum paham, di poin 1 sampai poin 4, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ya. Baik, kita masuk pada poin yang ke-6. Dhamir muttasil juga dibagi dua. Ada al-bariz, ada al-mustatir. Al-barizu huwa ma lahu suratun fil lafzi. Jadi dhamir muttasil yang baris adalah apa yang terlihat dalam pengucapannya, pelafalannya terlihat, nampak. Contoh mislu qara'tum. Nah, di sini ini namanya baris, nampak, kelihatan dalam pengucapannya. Qara'tum, kalian telah membaca, ya. Qara'tu, saya telah membaca. Qara'na, kalian telah membaca untuk perempuan. Nah, ini namanya dhamir muttasil baris. Dhamir muttasil yang kelihatan, ya, yang kelihatan kata gantinya dalam pelafalan, dalam pengucapannya. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua adalah mustatir, ya. Al-mustatiru huwa ma laysa lahu suratun fil lafzi. Jadi dhamir mustatir adalah yang tidak nampak dalam pengucapan, ya. Mithlu, contoh, kataba, dia telah menulis. Sebenarnya dalam kata-kata ba ini sudah ada dhamir muttasil, akan tetapi mustatir, tersembunyi. Kata ba, apa kata gantinya di sini? Dhamirnya adalah huwa, ya. Dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Huwa juga di sini. Uktub, tulislah. Anta. Nah, walaupun kita tidak mengucapkannya, akan tetapi kita memahami, oh, yang dimaksud itu adalah dia. Hanya tersembunyi, namanya mustatir. Tidak nampak dalam pengucapan, akan tetapi maknanya ada kata ganti di dalamnya. Bisa dipahami ya?
Taib, kita masuk pada poin yang berikutnya. Mustatir pun dibagi menjadi dua, ada jawazan, ada wujuban. Al-jaiz huwa ma yahilu mahallahul zahir. Jadi al-jaiz itu boleh tidak tersembunyi, ya maksudnya. Jadi al-jaiz adalah ma yahilu mahallahu zahir, boleh menampakkan kedudukan yang zahir. Di sini misal contoh untuk orang yang ketiga, ya. Contoh di sini kataba, dia telah menulis. Boleh kita nampakkan, ya. Boleh kita tidak sembunyikan. Misalkan kita keluarkan pelakunya di sini kataba Muhammadun, misalkan, ya. Muhammad telah menulis, maka boleh. Atau yaktubu Ahmadu, Ahmad sedang menulis. Atau di sini bentuk perempuan taktubu Fatimah, Fatimah sedang menulis. Jadi kalau al-jaiz itu boleh tidak disembunyikan, boleh dinampakkan isim zahirnya. Ya, isim zahirnya boleh dinampakkan. Kalau al-wajibu huwa, al-wajib adalah ma la yahilu mahalahu zahir. Tidak boleh menampakkan yang zahir, kedudukan yang zahir nggak boleh ditampakkan, nggak boleh diperlihatkan. Ya. Contoh mislu uktub, tulislah. Di sini zahirnya itu kata gantinya di sini apa? Anta, ya. Jadi nggak perlu kita mengatakan uktub anta, cukup kita mengatakan uktub karena orangnya ada di depan kita, maka nggak perlu melafalkan yang zahir, nggak perlu menampakkan yang zahir, ya. Wajib disembunyikan, wujuban. Uktub, tulislah. Atau untuk yang wajib ini, yang tersembunyi itu adalah domirnya anta, yang mutakallim, yang di depan kita atau yang sedang berbicara. Taktubu, kamu menulis, ya. Tidak perlu kita mengatakan taktubu anta, ya. Cukup kita mengatakan taktubu. Atau yang sedang berbicara naktubu, nggak perlu kita mengatakan naktubu nahnu, ya. Cukup naktubu, selesai. Ma la yahilu mahalahu zahir. Jadi dhamir mustatir yang tersembunyi, yang wajib tersembunyi itu adalah tidak boleh dinampakkan isim zahirnya, paham, ya? Sementara yang jaiz itu boleh dinampakkan. Ini adalah orang ketiga, ya, orang ketiga. Sementara yang wajib itu orang pertama dan kedua, lawan bicara kita dan yang berbicara. Bisa dipahami, ya, untuk pembahasan pembagian isim ini, isim dhamir ini, ya. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar, ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, ya, sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.